Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan update pergerakan analisa XAU USD untuk Rabu 29 Oktober. Ini pagi ya. Mungkin untuk Asia Session dulu, mungkin untuk London atau US Session kalau sempat akan saya update. Langsung aja kita ke chart. Jadi mohon maaf tadi saya tidak sempat update karena ada kesibukan pribadi. Saya pun juga trade-nya sambil menyempat-nyempatin. Tapi kita coba breakdown dulu apa yang sempat saya plankan. Ini XAU sempat ngedip ke 3800-an ya, sekitar 3888, angkanya cantik. Dia ngedip ke area supply, ke area demand di H1 dan H4 ini. Nih, yang kemarin waktu mencoba ATH itu sempat drop berkali-kali 1000 pips lalu naik. Ini kita consider area demand. Lalu saya coba tarik Fibonacci dari swing high ke swing low nya yang di demand. Saya dapat Fibonacci ratio 0,18 sampai 0,5 di sini ya. Itu rencana saya akan jadikan sebagai titik entry untuk counter trend buy. Akan tetapi ternyata market hanya mitigate sedikit nih, cuman ngecium doang kalau kita bilang itu. Cium area supply doang lalu lanjut naik. Ya udah, waktu itu saya tinggal tidur kan ya. Dia ngelites EMA di atasnya itu, kalau di M15 dia sampai EMA 90. Lalu consider untuk turun lagi, naik sampai 3970. Lalu pagi tadi opening terlihat perlahan. Opening kan di sini jam 6 WITA ya, terlihat gerakannya perlahan. Namun tiba-tiba langsung dibanting satu candle itu sekitar 200 pip di M1. Masih sangat volatile. Lalu sideway. Teman-teman dimohon berhati-hati ya di pagi ya, karena ada istilah dalam trading itu first move always wrong. Bisa saja dia ini cuma liquidity sweep, lalu dia lanjut lagi retest ke atas. Kenapa pertimbangannya retest ke atas? Karena di H4 dia sedang, ini saya hapus dulu stokastiknya. Saya tambahkan EMA exponential moving average di 200 ya, saya ganti. Nah, ini yang EMA biru yang ini merupakan exponential moving average 200 di H4, yang dimana itu merupakan average dari 200 candle di suatu time frame, yang dimana ini merupakan tanda atau EMA 200 itu biasa dikonsider sebagai pembatas perubahan tren. Memang saat ini tren XAU sedang ingin berubah menjadi bearish ya. Dari kemarin itu naiknya signifikan, namun di area sini saja nih, di area sini ini trennya sudah patah, kemudian dia retest untuk lanjut turun, tapi retestnya nggak seberapa. Dan masih banyak berita-berita ekonomi dan kondisi geopolitik yang ingin menunjukkan gold itu masih bullish. Termasuk malam ini nanti jam 2 akan ada FOMC meeting membahas cut rate, yang dimana pasti FOMC atau Amerika akan memangkas suku bunga sebanyak 0,25 basis point. Akan tetapi meskipun adanya keadaan geopolitik tersebut, memang keadaan ekonomi tersebut, XAU sedang jatuh nih, sedang koreksi besar-besaran. Saya pikir itu wajar karena memang kenaikannya kemarin itu sedang gila-gilaan kan, sudah gila-gilaan tuh naiknya berapa puluh ribu itu, dan merupakan kenaikan terbesar dalam sepanjang sejarah. Jadi mungkin koreksinya juga akan jadi yang koreksi terbesar sepanjang sejarah. Jadi untuk sementara kita cari sell dulu. Untuk sementara update-nya ini update-nya invalid dulu ya, yang malam tadi kita akan bahas. Untuk hari ini kemungkinan bagaimana, tetap menjelang FOMC saya sarankan no trade dulu. Hati-hati kocokan yang sangat mengerikan. Kocokan maksudnya gerakan yang mengerikan ya, gerakan atas bawah yang sweeping up sweeping down, harus hati-hati. Untuk H4 area pantaunya ada di sini, ada supply area atau order block bisa dibilang juga begitu.
atau base area yang bisa menghambat pergerakan. Dia bisa dibilang area resisten ya. Tapi ini base area, soalnya kalau resistennya itu yang di sini. Pokoknya kalau masuk sini kita lihat reaksinya apakah dia memantul atau menembus. Kalau menembus dia bisa koreksi naik lebih dalam, lebih tinggi untuk entah memang berubah trend up, ada kemungkinan, atau dia lanjut turun. Untuk sekarang skenario dia bikin coding di sini higher, di sini titik higher, ini lower low, ini higher low, ini membentuk lower low. Nah, ini codingnya dia akan membuat higher yang lebih rendah atau higher low. Jadi kayak gini codingannya. Ini untuk di H4 ya. Kita cari arah tren dulu. Ke sini ini lower low, maka kita expect dia akan cari higher yang lebih rendah. Mungkin ke sini. Kira-kira seperti itu. Baik, di mana dapatnya itu? Kita bisa tarik Fibonacci extension dari swing low terakhir. Ini bukan swing low signifikan ya, nggak usah lah. Kita ambil Fibonacci aja dari swing high terakhir. Kita expect koreksi di area sini. Nih, di area sini nih. 068 sampai 065. Makanya masuk di resisten yang sini tadi. Ini kan masuk nih. Tapi kita ambil atasnya ini karena ini bisa jadi SBR atau support become resistant. Ini kalau kita tarik Fibonacci itu bisa mencari namanya tuh harmonic support atau harmonic resistant. Dalam hal ini, dalam kesempatan kali ini kita akan cari harmonic resistannya di mana. Kita akan pantau pergerakannya. Teman-teman yang baru bangun di jam saat ini di jam 6.30, saya pribadi belum mencari trade dulu karena pergerakannya masih signifikan, dan seperti yang saya bilang, the first move is always wrong or manipulation. Coba lihat aja, ini kan di opening di jam 6, dia awalnya terlihat santai ya kan, mungkin konsolidasi langsung dibanting 400 pip lalu naik lagi. Ini kalau tadi teman-teman FOMO nge-sell udah nyangkut nih ya, tolong hati-hati. Untuk sementara kita lihat dulu pergerakannya. Kalau saya pribadi masih expect dia koreksi naik ke atas ya, naik koreksi ke atas dulu karena ini dia bikin lower low nih. Ini secara teknis dia ini trend line bearish bullish trend line di M15 nya masih belum patah, dia masih liquidity sweepnya masih pulse break. Jadi saya expect koreksi yang lebih tinggi ya. Karena kita kembali ke H4 nya dulu, karena H4 nya sendiri baru saja dead cross EMA 2134 dan 90. Itu menunjukkan tren sudah mulai berubah ke bearish dan bukan pasti sih, kemungkinannya besar akan melanjutkan penurunan. Tapi biasanya kalau baru cross ini akan koreksi atau nge-sweep ke atas dulu untuk melanjutkan penurunan. Dimana contohnya? Kita coba tarik ke belakang. Contoh yang masih di sekitaran 3000-an. Ini dia terjadi penurunan signifikan, terus dia baru cross kan. Nah, sini drop besar lalu dia koreksi untuk EMA lalu lanjut turun. Keadaannya mungkin nggak sama persis, tapi wajar dia akan koreksi dulu karena banyak VVG yang perlu diambil. Jadi mungkin itu saja dulu update-nya. Kita masih wait and see. Saya pribadi masih wait and see. Kita lihat nanti reaksi di London ataupun di New York ya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.